Awalnya, mereka datang dengan senyum dan spanduk. 2 minggu kemudian, desa itu tak lagi milik rakyatnya, tapi di bawah tanah basah dan ladang yang hancur. Benih perlawanan mulai tumbuh dipelihara oleh seorang kolonel yang kembali bukan karena perintah, tapi karena darah. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Desa Randumasin, yang tersembunyi di balik perbukitan hijau dan ladang-ladang jagung yang luas, adalah tempat di mana waktu seolah berjalan lambat. Di sana, suara burung dan gemericik sungai lebih keras dari deru kendaraan. Paji-paji buta ASAP, tipis dari dapur kayu membubung di udara, dan para petani berjalan ke ladang sambil bersenandung pelan. Randumasin bukanlah desa yang punya banyak, tapi mereka punya kedamaian dan itu cukup bagi orang-orang seperti Pak Wiryo. Petani tua yang setiap hari menyapu halaman rumahnya sambil bersiul lagu perjuangan lama. Kedamaian itu mulai retak ketika sekelompok orang asing datang membawa bendera merah hitam dan spanduk besar bertuliskan GRI Bijaya, Garda Rakyat Indonesia Bersatu. Mereka disambut ramah warga mengira ini program pemerintah. Mereka bicara soal pembangunan, keamanan, dan gotong royong nasional. Dalam 2 minggu, mereka mendirikan pos komando dari bangunan balai desa lama dan mulai mengadakan rapat warga tiap malam. Tapi entah kenapa, senyum mereka tampak terlalu lebar, dan kata-kata mereka seperti dihafal dari pidato yang dipaksa masuk ke dalam hati orang-orang. Awalnya warga diam saja ketika anak-anak muda diminta ikut pelatihan kedisiplinan. Lalu, ketika pos jaga didirikan di setiap tikungan desa, mereka masih percaya ini demi ketertiban. Namun bulan berikutnya mulai ada aturan aneh. Setiap rumah harus menyetor 20 kg beras setiap bulan. Beberapa orang mencoba membantah, tapi dibungkam secara halus. Satu petani tiba-tiba dituduh maling pupuk dan dipermalukan di depan umum. Seorang ibu pedagang dibentak karena menolak sumbangan. Ketakutan tumbuh seperti ilalang yang tak bisa dibakar. Orang-orang mulai berbisik pelan saat menyebut nama GRI Bijaya. Mereka bukan sekadar ormas. Mereka seperti bayangan yang mengintai di setiap sudut jalan, setiap pintu rumah. Bendera merah hitam itu dikibarkan lebih tinggi dari merah putih, dan wajah-wajah baru yang bertampang garang mulai terlihat memberi perintah pada aparat lokal. Lahan pertanian pun mulai jadi incaran. Tanah diukur ulang, lalu ditawar murah. Yang menolak disebut tidak cinta NKRI. Sebuah ironi pahit bagi rakyat yang tak pernah berpaling dari negaranya. Di tengah arus tekanan itu, hanya satu suara yang tetap lantang, Pak Wiryo. Dengan tubuhnya yang renta dan topi koboinya yang kusam, ia masih berdiri di sawah miliknya, menolak menandatangani surat pelepasan lahan. Saya tanam jagung di sini sejak zaman Soekarno, katanya kepada perwakilan GRIB. Kalian datang baru sebentar sudah minta semua, ancaman datang cepat. Rumahnya dicat dengan tanda silang merah, 2 kali ayamnya dicuri, dan malam ketiga, kandangnya dibakar. Tapi yang paling menghancurkan bukan kehilangan ternak, melainkan ketika istrinya yang tengah sakit diseret dari tempat tidur oleh orang-orang bertopeng, dipukul hingga tak sadarkan diri. Itulah malam ketika Pak Wiryo menyadari, ini bukan lagi sekadar tekanan, ini adalah perang. Dengan jubah kesedihan dan dendam yang baru saja dipantik, Pak Wiryo akhirnya meninggalkan desanya untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Ia naik truk bak terbuka bersama para pedagang sayur ke kota kabupaten, membawa sebundel surat dan selembar foto lama. Di dalam foto itu, seorang pria muda berbaret merah berdiri tegak dengan sorot mata penuh semangat anaknya. Rama kini telah menjadi kolonel di jajaran Kopassus. Surat itu tak panjang, hanya beberapa baris dengan tulisan tangan gemetar. Nah, mungkin aku bukan bapak yang kau banggakan, tapi tanah ini dulu tempat kau bermain dan belajar. Sekarang tanah ini sedang dicuri, dan aku terlalu tua untuk merebutnya kembali. Ia tak berharap banyak, tapi bagi Pak Wiryo, menyerah bukan pilihan terutama, jika itu tentang tempat istrinya terbaring tak berdaya di markas Korem. Surat itu tiba di tangan perwira logistik yang hampir saja mengarsipkannya bersama tumpukan dokumen tidak penting. Tapi nama Kolonel Rama Wiryo mencuat jelas di amplop itu, lengkap dengan segel tanah desa Randumasin. Saat surat sampai ke meja Rama 2 hari kemudian, suasana markas sedang sibuk menjelang latihan tempur gabungan, tapi surat itu menghentikan segalanya. Mata Rama membacanya sekali, lalu 2 kali, lalu tangannya mengepal diam-diam. Sudah 12 tahun ia tak pulang, menolak mengingat rumah kecil beratap seng, dan pria keras kepala yang selalu memaksanya bertani alih-alih jadi tentara. Tapi surat itu bukan sekadar panggilan dari seorang ayah. Itu panggilan dari akar yang selama ini ia tinggalkan. Rama tak menunggu izin. Dalam hitungan jam,
Ia mengajukan cuti darurat dan menghubungi 5 anggota, pasukan khususnya pria-pria yang tak bertanya banyak saat diperintah. Kita ke Randumasin. Misi pribadi, katanya singkat. Ia menyamar sebagai penyuluh pertanian dari dinas sosial, membawa alat pemetaan ladang dan drone kecil. Sepanjang perjalanan darat yang panjang dan terjal, pikirannya dipenuhi potongan-potongan. Masa kecil, suara angin di sela pohon jati, tawa ibunya saat membuat pisang goreng, dan bentakan ayahnya ketika ia membawa pulang nilai rendah. Semua kenangan itu kini terasa seperti potret masa yang akan lenyap jika ia tak segera bertindak. Setibanya di desa, udara terasa lain. Tidak ada lagi suara burung yang riang di pagi hari. Anak-anak tak bermain di jalan tanah seperti dulu. Warga menunduk saat berpapasan. Di banyak rumah, bendera merah hitam GRIB Jaya berkibar lebih tinggi dari bendera negara. Dari pos ronda, pria-pria bertampang sangar mengawasi setiap sudut jalan dengan HT di tangan. Rama menyembunyikan identitasnya rapat-rapat. Ia menginap di rumah seorang tetua yang dulu kawan ayahnya dan mulai menyusun catatan siapa yang menghilang, siapa yang ditindas, dan siapa yang bisa dipercaya. Perlahan-lahan, ia mulai merangkai potanggen-potanggen peta konflik yang selama ini hanya menjadi bisikan di media dan laporan intelijen yang dikaburkan. Pada malam keempat, Rama memberanikan diri mengunjungi ayahnya. Rumah itu tak berubah banyak, hanya lebih sepi dan lebih renta. Pintu depan dibiarkan terbuka, dan dari dalam terdengar suara batuk pelan. Di dalam kamar, Pak Wiryo duduk di kursi rotan, menatap dinding kosong. Mereka tak langsung bicara, hanya diam, penuh beban yang menggantung di udara. "Kau datang juga," kata Pak Wiryo akhirnya. Suaranya serak dan lemah. Rama menatap wajah ayahnya lebih tua dari yang ia ingat, tapi sorot matanya tetap tajam. "Saya tidak bisa tinggal diam, Pak," balasnya pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dua laki-laki itu duduk bersama tanpa berdebat, karena musuh mereka kini bukan lagi satu sama lain melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketidakadilan yang telah mencengkeram tanah mereka. Esok paginya, saat embun belum kering dari daun pisang, Rama dan Pak Wiryo duduk di beranda rumah yang sunyi. Di depan mereka hamparan sawah terbentang, namun kini lebih banyak dipenuhi semak dan garis-garis kawat berduri yang dibentangkan GRIB Jaya. Pak Wiryo menghisap rokok lintingnya, lalu berbicara lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. "Dulu Bapak kira, selama kita jaga ladang dan tak ganggu siapa-siapa, hidup akan tenang. Ternyata diam itu bisa membunuh juga." Rama mendengarkan, dadanya sesak. Ia tak tahu harus menyesali jarak selama ini, atau segera mengobati luka yang kini menganga. Orang-orang ketakutan. Mereka butuh seseorang untuk bicara. Tapi semua yang bicara dibungkam. Yang tersisa tinggal Bapak dan sekarang kau. Sejak hari itu, Rama tak hanya bergerak dalam bayang-bayang. Ia mulai menjelajah desa setiap malam, bertemu diam-diam dengan para kepala keluarga, memetakan jalur. Patroli GRIB mencatat pola pergerakan mereka. Ia dan tim kecilnya memasang kamera tersembunyi, mendokumentasikan intimidasi, pemerasan, dan penyiksaan yang sebelumnya hanya jadi cerita bisik-bisik. Taktiknya adalah membangun kembali keberanian satu rumah, satu keluarga, satu kelompok kecil. Di bawah sinar obor di kebun pisang atau di balik rek-rak warung tua, warga mulai berkumpul lagi, mendengar strategi, dan menyuarakan ketakutan yang selama ini mereka simpan sendiri. Namun perlawanan sekecil apapun pasti menyisakan jejak. GRIB Jaya mulai curiga. Salah satu informan mereka anak muda desa yang direkrut dengan iming-iming sepeda motor melaporkan adanya gerakan malam di sisi utara desa. Maka datanglah Darman, komandan regional GRIB Jaya, pria tinggi besar yang selalu membawa tongkat besi. Dengan suara kasar dan tatapan kosong, ia mengumpulkan warga di balai desa dan memaksa mereka berlutut. "Ada penyusup," katanya datar, "dan kalau desa ini ingin tetap berdiri, lebih baik kalian serahkan dia." Tak ada yang bicara. Diam adalah satu satania pertahanan yang tersisa. Malam itu, 20 orang diculik. Anak-anak, perempuan, bahkan bayi diseret dari rumah mereka dan dibawa ke markas ormas yang kini menjelma seperti benteng barbar. Tangis dan teriakan terdengar, tapi tak ada yang bisa menolong. Rumah Pak Wiryo dilempar batu, jendela dipecah, sebuah pesan tertulis di tembok dengan darah ayam, "Penyusup, nyawa." Rama berdiri di tengah reruntuhan halaman rumah ayahnya. Rahangnya mengeras. Ini bukan lagi tentang taktik, ini soal waktu. Dan setiap detik berarti nyawa. Pada malam kelima saat hujan turun membasahi ladang seperti tangisan bumi, Rama mengumpulkan kelima prajuritnya di belakang rumah. Ia menunjukkan peta kasar markas GRIB Jaya, jalur patroli, dan posisi sandera. Mereka akan masuk lewat saluran irigasi lama
yang dulu digunakan petani untuk mengalirkan air sawah. Rencana itu nekat, tapi terukur. Kita tak bisa menunggu komando pusat, kata Rama tegas. Mereka bukan lawan resmi, tapi jika kita tak bertindak malam ini, besok yang mati bukan hanya rakyat melainkan nurani kita sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak turun ke desa, Rama mengenakan kembali baret merahnya. Malam itu desa Randumasin sunyi seperti kuburan, hujan telah reda, tapi tanah masih basah. Aroma lumpur dan dedaunan basah bercampur dengan rasa takut yang menggantung di udara. Rama dan 5 prajuritnya semuanya mengenakan pakaian gelap, wajah dicoret kamuflase. Bersenjata senyap bergerak menyusuri parit irigasi yang dulu hanya digunakan untuk mengalirkan air ke sawah. Kini, saluran itu menjadi jalan sunyi menuju jantung kegelapan. Di bawah tanah, air mencapai lutut dan kelelawar, berterbangan di atas kepala. Tapi mereka tidak bicara. Nafas mereka diatur, detak jantung disembunyikan. Setiap langkah adalah taruhan. Di dalam markas GRIB Jaya, para anggota ormas tertawa-tawa, mabuk dengan euforia kekuasaan. Beberapa dari mereka tengah berjudi di lantai. Dengan tumpukan uang pungli dari desa-desa sekitar, Sandra dikurung di ruang bawah tanah yang dulu adalah gudang pupuk. Anak-anak menangis pelan, perempuan saling berpelukan, dan pria-pria tua duduk bersandar pasrah di dinding dingin. Tak ada yang tahu bahwa keadilan perlahan merayap dari balik tanah basah, mendekat dalam sunyi. Kamera-kamera yang dipasang Rama hari-hari sebelumnya memberi gambaran lengkap, posisi penjaga, rotasi jaga, bahkan siapa yang biasa tertidur di jam berapa. Serangan dimulai jam 2:43 dini hari. Tidak dengan ledakan, tidak dengan peluru yang berhamburan, tapi dengan keheningan yang mematikan. Satu persatu penjaga dilumpuhkan. Pisau senyap menyentuh tenggorokan tanpa ampun. Dalam 5 menit, 6 pos pengawasan runtuh tanpa suara. Rama memimpin langsung ke ruang bawah tanah, membebaskan para sandera dengan cepat dan terkoordinasi. "Ayo, jalan di belakang saya, jangan panik," bisiknya pada seorang ibu yang menggendong anak bayi. Di luar, 2 prajurit lainnya mematikan generator listrik, membuat markas GRIB jatuh dalam kegelapan total. Tapi sesuatu meleset. Darman, pemimpin regional GRIB Jaya, terbangun lebih awal dari jadwal. Ia curiga, keluar dengan tongkat besi di tangan, dan mendapati halaman markas kosong. Ketika ia menyadari apa yang terjadi, ia mengamuk dan mengaktifkan sirene darurat. Dalam hitungan detik, markas menjadi medan perang kecil. GRIB menyalakan obor dan lampu darurat. Namun Rama sudah menarik seluruh sandera keluar melalui jalur irigasi. 1 prajurit tertembak di bahu, tapi menahan teriakan demi tidak membocorkan posisi. Tembakan dilepaskan membabi buta ke arah hutan. Tapi bayangan telah lenyap. Di pinggir desa, para warga yang selama ini diam mulai keluar satu per satu. Mereka menyaksikan kilatan api dari arah markas dan suara kekacauan yang tidak mereka pahami. Namun begitu melihat Rama muncul dari balik semak bersama anak-anak kecil dan ibu-ibu yang sempat diculik, ketakutan itu berubah menjadi harapan. Seorang lelaki muda yang selama ini ragu, angkat parang dan berkata lantang, "Mereka bisa dikalahkan." Teriakan itu disambut oleh warga lain. Obor dinyalakan. Suara kentongan bergema. Untuk pertama kalinya, desa Randumasin tidak membisu. Mereka memilih melawan. Fajar menyingsing di langit Randumasin dengan warna merah menyala seperti bara dendam yang belum padam. Di kejauhan, suara motor-motor GRIB meraung, melarikan diri ke arah jalan kabupaten. Mereka panik, markas mereka terbakar, pimpinan mereka terluka, dan yang paling mengerikan, rakyat tak lagi takut. Darman sendiri sempat mencoba melawan, menghantam Rama dengan tongkat besinya. Tapi Rama menangkap pukulan itu, menjatuhkannya ke tanah, dan menatapnya dalam diam. "Kau pikir ini tentang tanah?" kata Rama, suaranya tenang tapi dingin. "Ini tentang harga diri. Sesuatu yang tak bisa kau beli dengan intimidasi." Ia membiarkan Darman hidup bukan karena belas kasihan, tapi sebagai saksi bahwa kesombongan, tirani akan selalu tumbang di hadapan keberanian. Setelah pertempuran usai, warga mulai membangun kembali. Rumah-rumah yang sempat dijarah sawi-sawah yang dipatok paksa. Bahkan balai desa yang pernah dijadikan pos GRIB, semuanya dibersihkan dan dipulihkan. Para ibu menyalakan tungku dapur, menyiapkan makanan bagi para korban dan pejuang. Anak kembali bermain di jalan, kali ini dengan tawa yang lebih lepas. Meskipun sebagian masih menyimpan trauma. Di tengah semuanya, Pak Wiryo berdiri memandangi ladangnya yang hangus sebagian. "Tanah ini bisa tumbuh lagi," katanya pelan, sambil menepuk bahu Rama. "Yang penting akar kita belum mati." 2 minggu kemudian, tim dari Kodam datang. "Tak,
hanya membawa bantuan logistik tapi juga tim hukum militer dan intelijen. Mereka menyita dokumen-dokumen Geribi yang tersisa, dan hasil rekaman Rama serta pasukannya dijadikan bukti dalam sidang darurat di Jakarta. Ternyata, kasus Randu Masin hanyalah satu dari banyak pola yang dilakukan ormas tersebut di seluruh wilayah pedesaan, tapi berbeda dari desa-desa lain yang masih diam. Randu Masin punya bukti, saksi, dan keberanian. Dalam waktu singkat, jaringan GRIB mulai pecah. Beberapa anggotanya menyerah dan bersaksi. Sebagian lain diburu sebagai pelaku kriminal berat. Rama kembali ke kesatuannya 3 minggu kemudian. Ia tidak membawa bintang tambahan di pundaknya, tidak pula penghargaan publik, tapi ia membawa sesuatu yang lebih berharga. Rekonsiliasi dengan ayahnya, dan rasa hormat dari rakyat kecil yang tahu betul siapa yang berani berdiri bersama mereka. Sebelum pergi, ia sempat duduk kembali di beranda rumah masa kecilnya. Pak Wiryo menyuguhkan kopi hitam tanpa kata. "Jangan lama-lama jauh, Nak," kata ayahnya akhirnya. "Tanah ini tetap butuh dijaga, meski tak selalu dengan senjata." Rama mengangguk, lalu berdiri. Ia menatap hamparan sawah dan langit pagi yang tenang, dan dalam hati, ia tahu, peperangan paling penting bukan di medan tempur tapi di tempat seperti ini. Di antara ladang dan suara rakyat yang sering tak terdengar. Dan Randu Masin pun kembali. Hidup tidak sebagai desa yang menunggu diselamatkan, tapi sebagai simbol bahwa di tanah air ini, siapapun bisa berdiri melawan kezaliman jika bersatu. Di balai desa yang baru direnovasi, kini berdiri patung kecil dari batu, menggambarkan tangan petani menggenggam benih. Di bawahnya tertulis, "Tanah ini milik yang menanam, bukan yang menindas." Kalimat sederhana itu kini menjadi semangat baru. Karena meskipun badai bisa datang, selama akar keberanian tertanam dalam jiwa rakyat, pohon keadilan akan selalu tumbuh kembali. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.